wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumil qiyamah wa ba'd. Yang kami muliakan beliau Al-Ustadz Ali Mahdi SAG MHI, Ustaz ya. Mudah-mudahan pertemuan kita semua dengan beliau akan memberikan sebuah manfaat dan dipertemukan nanti kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat maghrib Mushola PPTQ Ulul Albab dalam rangka upaya peningkatan mutu dan peningkatan ilmu agar kita semakin mengenal lebih jauh tentang Islam, mengenal lebih dekat kepada Rasulullah, semakin intens dan intim kepada Allah, maka perlu diadakan sebuah kajian-kajian yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Pada malam hari ini kita menghadirkan Al-Ustadz Ali Mahdi yang insya Allah nanti akan memberikan berbagai pencerahan secara tematik, dan tema pada malam hari ini adalah Sirah Nabawiyah dengan satu tujuan agar kita semakin mengenal kepada beliau baginda Nabi Muhammad SAW, agar kita bisa menapak tilas dalam semua perjalanan beliau dan menjadikannya sebagai qudwah dan uswah dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam beribadah maupun bermuamalah. Tak perlu panjang lebar apa yang perlu kami sampaikan. Saya memberikan sebuah apresiasi yang besar kepada semua hadirin dan terutama kepada segenap panitia yang telah mencurahkan segala dedikasinya untuk tersuksesnya acara kegiatan rutin pada malam hari ini. Dan saya memohon mudah-mudahan kita support terus kegiatan ini agar semakin bertambah ilmunya, bertambah jamaahnya, semakin imaratul masajid ini semakin ramai dan menggema, dan Islam semakin berjaya. Saya kira itu, silakan nanti dilanjut beliau Al-Ustadz Ali Mahdi. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Al-Ustadz Mustafa Hafizallahu ta'ala, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan pemuda, adik-adik, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mempelajari bersama-sama sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun pada malam hari ini kita akan mempelajari manfaat atau kenapa kita perlu mempelajari sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu taala. Mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan bagian dari agama Islam. Oleh karenanya kita dapati jamaah, orang-orang soleh zaman dahulu, mereka menaruh perhatian besar terhadap sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Berarti siapanya Ali bin Abi Thalib? Siapanya? Pak Cicit. Ali bin Husain bin Ali. Berarti siapanya? Cucunya. Cucunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah mengatakan, kunna nu'allimu maghasiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sarayahu. Dahulu kami mengajarkan peperangan-peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kami mengajarkan perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam kama nu'allimu surata minal Qur'an. Sebagaimana kami mengajarkan surat dari Al-Qur'an. Insyaallah. Kita pengen anak kita bisa Al-Qur'an. Kita pengen anak kita mendalami Al-Qur'an. Dahulu orang-orang soleh zaman dahulu ternyata ketika mereka mengajarkan sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perhatian mereka sebagaimana besarnya perhatian mereka terhadap mengajarkan apa? Al-Quran. Makanya Ibnu Jauzi rahimahullahu taala beliau pernah mengatakan, ra'aitul istighala bil fiqhi wa sima'il hadits la yakadu yakfi fi salahil qalb. Kata Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala, saya melihat bahwasannya menyibukkan diri dengan fikih dan hadis la yakadu yakfi fi salahil qalb. Ternyata tidak cukup untuk memperbaiki hati. Hampir saja tidak cukup untuk memperbaiki hati. Jadi mempelajari fikih penting, mempelajari hadis penting. Tapi untuk secara sempurna, secara baik memperbaiki hati ternyata belum cukup. Kemudian beliau mengatakan, illa an yumzaja birraqaiq wan nadhari fi siyaris salafis salih. Kecuali setelah kita atau bersamaan dengan belajar fikih dan hadis ditambahkan dengan mempelajari raqaiq, hal-hal yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus, dan melihat atau mempelajari sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang penting jamaah. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mufassir, beliau ahli tafsir. Beliau kata muridnya, walaqad kunna nahduru indahu fayuhaddithuna al-ashiyata kulliha fil maghazi. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau muridnya mengatakan, dahulu kami bersama Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau Ibnu Abbas menceritakan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam waktu yang sangat panjang. Jadi beliau memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kajian terkait dengan apa? Sirah. Ini menunjukkan bahwasannya orang-orang zaman dahulu jamaah, mereka menaruh perhatian besar terhadap sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai kita dapati ketika ada seorang penulis yang membuat buku 100 orang yang paling berpengaruh di dunia. Pernah baca jamaah? Karangan siapa itu? Mekel siapa tahu saya. 100 orang yang paling berpengaruh di dunia. Di urutan pertama disebutkan siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hitler masuk jamaah. Hitler masuk. Tapi kalau nggak salah urutan ke 34. Jadi sampai-sampai orang-orang umum pun mereka menyaksikan atau mereka mengakui betapa besarnya, betapa agungnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak agung jamaah? Ketika Isra Mi'raj, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan kesempatan untuk naik ke langit ke-7. Summadana fatadalla.
summa dana fatadalla. Naik ke langit ketujuh. Bahkan dikatakan bahwa Jibril pada saat itu ketika Nabi kita Muhammad SAW mendekati Allah Ta'ala, Nabi Jibril mundur. Jadi menunjukkan akan betapa dekatnya Nabi kita SAW dengan siapa? Dengan Allah Ta'ala. Sehingga Abu Darda mengatakan, hal ra'aita rabbak? Wahai Rasulullah, apakah engkau melihat Rabbmu? Kata Nabi SAW, nurun anni arahu. Yang saya lihat adalah cahaya. Jadi Nabi SAW tidak melihat Allah Ta'ala di dunia ini. Kemudian Nabi SAW adalah seorang Nabi yang diberikan izin untuk melihat surga dan neraka. Nabi SAW pernah melihat surga dan neraka. Dan Nabi SAW akhlaknya ini ajib jamaah. Akhlaknya luar biasa. Di antara bentuk luar biasanya akhlak Nabi SAW, Nabi SAW tidak pernah mencela makanan. Siapa di antara kita yang tidak pernah mencela makanan jamaah? Kapan terakhir kita mencela makanan? Barusan mungkin jamaah. Atau pas makan siang tadi. Tapi Nabi SAW ma'aba ta'aman qat. Nabi SAW tidak pernah mencela makanan. Ini sulit loh jamaah. Sangat sulit. Kita yang gratis saja kadang kita cela. Dapat onde-onde gratis kita cela. Onde-onde kok atos. Atos tapi habis 8. Yang gratis saja kita cela. Apalagi yang bayar. Tapi Nabi SAW luar biasa. Mencela makanan aja nggak pernah. Kalau beliau berhasrat atau senang dengan makanan tersebut, beliau makan. Kalau beliau nggak suka, beliau nggak makan. Bahkan ketika diminta untuk berkomentar tentang makanan, beliau juga nggak mencelanya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika Nabi SAW disodorkan kepada beliau dok. Apa itu dok? Kadal gurun pasir. Ketika disadarkan kepada beliau dok, Nabi SAW nggak mau makan. Kemudian Nabi SAW diminta untuk berkomentar, aharamun, apakah haram? Nabi SAW menjawab apa? Kata Nabi SAW, la, tidak haram. Walakinnahu lam yakun bi ardi qaumi fa ajiduni a'afuhu. Tapi dhab ini enggak saya kenal. Apa terjemahannya Ustaz? Tidak ada di masa enggak ada di daerah saya. Apa Ustaz? Ingat? Enggak biasa. Maka saya enggak berhasrat untuk memakannya. Jadi sampai pun ketika beliau diberikan kesempatan atau diminta untuk komentar, Nabi SAW tidak berkomentar. Enggak sananya dia dibiarkan. Akhirnya Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu, beliau pun memakan dhab tersebut. Nabi SAW kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, walaqad khadamtu atau walaqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Saya telah berkhidmah, saya telah membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. 10 tahun membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma qala li uffin qat. Enggak pernah mengatakan, enggak pernah mencercaku sedikit pun. Wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'alta kadzalik. Beliau tidak pernah mengatakan terhadap sesuatu yang saya lakukan, kenapa engkau lakukan? Wala li syai'in lam af'alhu ala fa'alta kadza. Dan terhadap sesuatu yang saya tidak lakukan, kenapa engkau tidak lakukan? Padahal ini siapa jamaah? Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu masih kecil. Yang namanya anak kecil tingkah lakunya kita tahu semua jamaah. Bersamaan dengan hal itu,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah mengatakan kepada Anas ketika melakukan sesuatu, kenapa engkau lakukan ini dan itu. Ketika Anas tidak melakukan sesuatu, Nabi juga tidak mengatakan kenapa engkau tidak melakukan ini dan itu. Luar biasa jamaah. Jadi yang kita pelajari, sirah yang kita pelajari ini jamaah adalah sirah manusia terbaik yang pernah menginjakkan kedua kakinya di muka bumi ini. Maka sudah selayaknya jamaah kita menaruh perhatian yang besar terhadap sirah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mukaddimah. Sekarang kita masuki inti pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Kenapa kita perlu belajar sirah? Kenapa kita perlu belajar sirah? Yang pertama, kita perlu belajar sirah karena mempelajari sirah merupakan bagian dari agama. Jadi kalau kita pengen faham agama Islam ini dengan baik, dengan benar, maka kita perlu belajar apa? Sirah. Sekarang kalau kita baca surat Ali Imran, di situ diceritakan tentang perang Badar. Maka yang terdapat di surat Ali Imran, jamaah, kita nggak akan bisa faham dengan sebenar-benarnya secara lengkap terkait peristiwa perang Badar kecuali dengan mempelajari apa? Sirah. Ketika kita baca surat Al-Ahzab, di situ disebutkan cerita tentang perang Ahzab. Kita nggak bisa memahami hukum-hukum yang berkaitan dengan perang Ahzab, berita-berita yang berkaitan dengan perang Ahzab kecuali dengan kita mempelajari sirah. Jadi sirah Nabi dengan agama ini nggak bisa dipisahkan. Orang yang pengen paham agama Islam, dia juga harus mempelajari apa? Sirah. Ini alasan pertama. Kenapa jamaah? Apa alasan pertama? Mempelajari sirah bagian dari agama. Alasan kedua, kenapa kita perlu mempelajari sirah? Kita perlu mempelajari sirah karena kita diperintahkan untuk meneladani Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mencintainya. Karena kita disuruh untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mencintainya. Mana dalilnya? Dalilnya firman Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan yang baik. Ini berita, tapi maknanya adalah perintah agar kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi maknanya adalah perintah agar kita menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai apa? Suri tauladan. Dan kita juga diperintahkan untuk mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala berfirman, Qul in kana aba'ukum, katakanlah ya Muhammad, jikalau bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, anak keturunan kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, istri-istri kalian, wa ashiratukum, keluarga kalian, wa amwalun iktaraftumuha, harta yang kalian kumpulkan, wa tijaratan takhshawna kasadaha, perdagangan yang engkau takutkan kerugiannya, wa masakina tardawnaha, tempat tinggal yang kalian cintai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabili, dan berjihad di jalannya, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka tunggulah sampai Allah Ta'ala datang dengan keputusannya. Jadi kalau seandainya orang tua kita, siapa lagi? Anak kita, keluarga kita, saudara kita, harta kita, rumah kita, kemudian apa yang disebutkan dalam ayat tadi, lebih kita cintai daripada Allah Ta'ala dan Rasulnya serta berjihad di jalannya, maka tunggu saja apa yang akan Allah Ta'ala timpakan kepada kita. Ini perintah agar kita mencintai Allah dan Rasulnya. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah,
la anta ahabbu ilayya. Wahai Rasulullah, sungguhnya engkau lebih saya cintai daripada semua pun illa min nafsi. Kecuali apa? Kecuali dari diriku. Jadi engkau wahai Rasul lebih saya cintai dari siapapun. Dari harta, dari istri, dari anak, kecuali dari siapa? Diriku. Apa kata Nabi SAW? La ya Umar. Belum wahai Umar. Sampai kita mencintai Rasulullah, sampai pun jamaah, kita mencintai Rasulullah melebihi kecintaan kita kepada siapapun dan apapun kecuali terhadap diri kita, itu saja sudah cukup belum? Belum cukup. Kata Nabi SAW, la ya Umar, hatta akuna, sampai saya menjadi orang yang lebih engkau cintai daripada dirimu. Kemudian Umar mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih saya cintai dari siapapun sampai pun dari diriku. Kemudian kata Rasulullah SAW, al-ana ya Umar, sekarang baru wahai Umar, cintamu benar, imanmu benar wahai Umar. Yaitu ketika engkau menjadikan cintamu kepada Rasulullah SAW melebihi kecintaan kepada siapapun dan kepada apapun. Dan ini dibuktikan jamaah oleh para sahabat Nabi SAW ketika perang Uhud. Para sahabat Nabi SAW mereka mengatakan, Nabi SAW mengatakan, man yarudduhum anna walahul jannah aw huwa rafiqi fil jannah. Ketika perang Uhud kita tahu bahwasannya kaum muslimin mereka apa? Terdesak. Sehingga orang-orang musyrikin mereka berusaha untuk membunuh Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, man yarudduhum anna walahul jannah aw huwa rafiqi fil jannah. Siapa yang bisa membelaku, siapa yang bisa menahanku dari orang musyrikin, maka baginya surga. Maka para sahabat Nabi SAW mereka apa? Berebut untuk menjaga Nabi SAW. Jadi cinta mereka kepada Nabi SAW dibuktikan sampai mereka berani untuk mengorbankan apa? Nyawa mereka. Nabi SAW ketika datang kepada beliau Arab Badui, dan Arab Badui itu jamaah, mereka itu nggak pakai basa-basi, nggak pakai wuh ketika tanya sama siapa? Nabi SAW. Ada pertanyaan sudah tanya. Kalau sahabat yang lain atau kalau sahabat Nabi SAW yang bukan Arab Badui mau bertanya itu ya lihat-lihat jamaah. Tapi kalau orang Arab Badui ya tinggal tanya. Makanya ketika datang orang Arab Badui, itu para sahabat Nabi SAW senang. Kenapa senang? Akan ada tambahan ilmu banyak. Di sini ada yang modelnya kayak Arab Badui jamaah. Ketika datang kepada Nabi SAW Arab Badui dan mengatakan, mata qiyamus sa'ah. Wahai Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat? Faqaman Nabi SAW ila shalah. Nabi SAW di saat ditanya akan kapan terjadinya hari kiamat, Nabi SAW gak jawab. Namun Nabi SAW beliau menyelesaikan sholatnya. Setelah sholat beliau mengatakan, Ainas sa'il, mana tadi yang bertanya? Mana tadi yang bertanya tentang kapan terjadinya hari kiamat? Kemudian Nabi mengatakan kepadanya, ma'adatta. Maka Nabi SAW mengatakan, ma'adatta laha. Setelah diketahui bahwasanya yang tanya adalah si A, Nabi SAW mengatakan kepada si A, ma'adatta laha. Apa yang telah engkau persiapkan untuk menyambut datangnya hari kiamat? Kata orang Arab Badui ini, ma'adattu laha katsira salatin wala saumin illa anni uhibbullaha wa rasulah. Saya tidak menyiapkan apapun. Saya tidak menyiapkan dengan memperbanyak salat, memperbanyak puasa. Namun yang saya persiapkan adalah kecintaanku kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Jadi orang Arab Badui ini jamaah, ketika ditanya sama Nabi, apa yang telah engkau persiapkan untuk hari kiamat? Apa jawabannya? Saya nggak banyak sholat, saya nggak banyak puasa.
Namun yang saya persiapkan adalah kecintaanku kepada siapa? Allah dan Rasulnya. Apa jawaban Nabi? Almar'u ma'aman ahab. Orang yang mencintai bersama dengan yang dicintai. Dalam redaksi lain dikatakan anta ma'aman ahab. Engkau bersama orang yang kamu cintai. Berarti siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita diperintahkan untuk mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, "Fama ra'aitu farihal muslimuna ba'dal Islam farhahum bihada." Saya tidak melihat kebahagiaan orang-orang Muslim setelah mereka mendapatkan kebahagiaan Islam, setelah mereka bahagia dengan Islam, melebihi bahagia mereka ketika mendengar hadis ini. Bahwasannya seseorang itu akan dikumpulkan bersama siapa? Orang yang dicintai. Jadi, kenapa kita perlu mempelajari sirah jamaah? Yang kedua, kenapa? Kenapa? Untuk meneladani Rasulullah SAW dan agar kita bisa apa? Dan agar kita bisa mencintai Nabi SAW. Sekarang kita lihat jamaah, dengan kita mempelajari sirah, kita akan bisa semakin mencintai Nabi SAW. Dengan kita melihat bagaimana besarnya kedermawanan Nabi SAW, maka kita akan cinta kepada Nabi SAW. Karena tabiat manusia itu akan mencintai orang-orang yang apa? Dermawan. Secara asal manusia itu cinta kepada orang yang dermawan. Dan Nabi SAW kedermawanannya luar biasa. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim, Nabi SAW dikisahkan masu'ila Rasulullah SAW alal islami syai'an illa a'tah. Nabi SAW tidak pernah diminta kecuali beliau SAW akan memberikan. Faqala faja'ahu rajulun fa'atahu ghanaman baina jabalain. Kemudian datang seseorang, kemudian Nabi SAW memberikan kambing di antara dua gunung. Berapa itu jumlahnya, jemaah? Ini kiasan menunjukkan akan banyaknya apa? Kambing tersebut. Jadi saking banyaknya kambing tersebut, kalau ditaruh di antara dua gunung itu penuh, saking banyaknya. Dikasih sama Nabi SAW. Setelah dikasih sama Nabi SAW, faraja ila qaumi. Dia pulang menemui kaumnya dan mengatakan, ya qaum aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhshal faqah. Wahai kaumku, masuk Islamlah kalian. Sesungguhnya Nabi SAW memberikan pemberian tanpa takut jatuh miskin. Jadi Nabi SAW dermawannya luar biasa. Sofwan ibn Umayyah jamaah. Berarti nama bapaknya siapa? Umayyah. Yang dulu nyiksa Bilal. Sofwan ibn Umayyah yang dulu nyiksa Bilal. Dan kita tahu bahwasannya Bilal, dia berhasil balas dendam. Bilal lah yang kelak atau Bilal lah yang membunuh siapa? Umayyah. Bilal mengatakan, mana jaitu in najah. Saya nggak selamat kalau Umayyah ini selamat. Jadi Bilal berhasil membunuh siapa? Umayyah. Ketika bapaknya terbunuh, Sofwan pengen balas dendam. Setiap ada peperangan, Sofwan mencari kesempatan untuk balas dendam. Ternyata berhasil nggak jamaah? Nggak berhasil. Tapi emosinya masih luar biasa. Kebenciannya terhadap Nabi SAW dan para sahabatnya masih memuncak. Karena bapaknya diapakan? Dibunuh. Ketika Fathu Mekah, terjadilah perang. Setelah itu terjadilah perang Hunain. Dan di perang Hunain jamaah, itu kaum muslimin mendapatkan harta rampasan yang sangat banyak. Jadi Nabi SAW memberikan harta rampasan sebagiannya kepada orang-orang yang mu'allafah qulubuhum, yang hatinya dilembutkan atau ditundukkan. Di antaranya adalah Sofwan ibn Umayyah. Pada saat itu Sofwan ibn Umayyah belum masuk Islam jamaah. Sofwan ibn Umayyah belum masuk Islam.
dikasih 100 onta. Sudah mau masuk Islam belum? Belum. Dikasih 100 onta belum mau masuk Islam. Kira-kira kalau satu onta harganya berapa jamaah? Berapa Ustaz? 30 juta kali 100 berapa? 3 miliar. Sudah dikasih 3 miliar belum mau masuk Islam. Tapi kebenciannya sudah apa? Menurun. Dikasih lagi berapa? 100 onta lagi. Jadi berapa? 200. Berarti 6 miliar. Belum juga mau masuk Islam. Dikasih lagi 100. Berarti berapa onta? 300. Berapa? 9 miliar. Baru mau masuk Islam. Luar biasa jamaah. Jadi yang tadinya benci jadi apa? Cinta. Maka kalau seandainya ada orang yang benci sama kita jamaah, kita kasih mobil, insya Allah nggak benci. Ya, kasih mobil satu masih benci, kasih lagi satu, siap jamaah? Saya aja nggak punya mobil kan? Ya, jadi al-ihsan yu'jizul insan. Kebaikan itu bisa melemahkan apa? Manusia. Adzan dulu, Ustaz. Adzan dulu. Belum? Iya. Ini alasan yang kedua. Kita mempelajari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan agar kita bisa meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara bentuk teladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya, bagaimanakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap istrinya? Bagaimanakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap istrinya? Maka siapa yang pengen menjadi orang yang akhlaknya mulia, maka ikutilah siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun dia, sebagai pemimpin ikuti Nabi, sebagai guru ikuti Nabi, sebagai siapa lagi? Orang tua ikuti Nabi dan seterusnya. Dalam segala hal, yang pengen akhlaknya mulia ikuti siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah radhiyallahu taala anha mengisahkan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menawarkan kepada beliau, kepada Aisyah, untuk melihat orang-orang Habasyah bermain pedang. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha, apa jemaah bahasa kita apa? Bersender. Bahasa Jawanya apa? Ngelendot jemaah. Iya. Bersender ke tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lama, dalam waktu yang lama. Rasulullah SAW mengatakan, hal farakti, sudah belum Aisyah? Kata Aisyah apa? Belum. Sudah belum Aisyah? Kata Aisyah, belum. Padahal Aisyah pengen lihat orang yang main pedang atau tujuan yang lain jamaah? Tujuan yang lain. Kata Aisyah radhiyallahu anha, saya hanya pengen agar sahabat itu tahu kedudukan saya di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau kita jamaah, kalau kita bagaimana? Kalau istri kita ngelendot terus, sama-sama pegel ngelendot terus, lempok. Dan beliau sudah tua jamaah. Beliau sudah tua. Kita romantis berapa bulan jamaah? Sebelum dikasih rezeki anak. Setelah itu ya nafsi-nafsi jamaah. Tapi Rasulullah SAW sudah tua, beliau SAW masih apa? Masih romantis. Ketika istrinya ngelendot, ya sudah dibiarkan sampai puas ngelendotnya jamaah. Kita masya Allah, istri kita masuk apa contohnya Indomaret contohnya, lama dikit kita apa jamaah? Kita marahin, lama dikit kita marahin. Ini kita. Saya sendiri jamaah. Dan kita perlu belajar dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana beliau sebagai seorang suami. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau itu orangnya hassas. Hassas itu artinya apa? Peka dengan
istrinya. Kapan istrinya itu senang, kapan istrinya lagi nggak senang. Nabi SAW pernah mengatakan, Inilah a'rifu ghadabaki wa ridhaki. Wahai Aisyah, saya tahu kapan engkau sedang senang, kapan engkau sedang marah. Aisyah mengatakan, wa kaifa ta'rifu dzalika ya Rasulullah? Bagaimana engkau mengetahui itu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, innaka idza kunti radiyah qulti bala wa rabbi Muhammad. Ketika engkau sedang senang, engkau akan mengatakan Rabbu Muhammad, demi Rabbnya Nabi Muhammad, wa rabbi Muhammad. Tapi kalau seandainya engkau sedang marah, engkau mengatakan wa rabbi Ibrahim, demi Rabbnya Ibrahim. Jadi kalau sedang marah, bilangnya apa? Demi Rabbnya Ibrahim. Tapi kalau sedang senang, bilangnya demi Rabbnya Muhammad. Apa kata Aisyah radhiyallahu ta'ala? Ajal, betul wahai Rasulullah, lastu uhajir illa ismaka. Saya nggak bisa meninggalkan kecuali namamu. Jadi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha semarah-marahnya, sedongkol-dongkolnya sama suami tetap melayani. Semarah-marah suami tetap bisa senyum, seakan-akan tidak ada apa-apa. Ini Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau nggak bisa meninggalkan kecuali apa? Namanya Nabi SAW. Yang bisa beliau tinggalkan. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Istri jenengan gitu jamaah. Sampai pun dalam kondisi marah tetap senyum, tetap ramah, tetap melayani dan seterusnya. Yang bisa ditinggalkan sama Aisyah hanya apanya? Nama Nabi SAW. Wa rabbi Ibrahim. Nabi SAW sebagai pemimpin, beliau juga teladan bagi kita. Disebutkan bahwasannya ada seorang perempuan fi aqliha syai'. Ada seorang perempuan yang di akalnya ini ada sesuatu. Artinya maaf, perempuan ini agak bermasalah dalam masalah akalnya. Faqalat ya Rasulullah innali ilaika hajah. Wahai Rasulullah, saya ada kebutuhan. Faqala ya umma fulan unduri ayyisakak syi'ti hatta aqdilaka hajatak. Wahai ummu fulan, tempat mana yang engkau inginkan agar saya memenuhi kebutuhanmu? Artinya ada tempat khusus, tempat yang tersembunyi. Di Madinah ini mana tempat yang engkau ingin bercerita kepadaku? Di situ saya akan mendengarkan ceritamu. Padahal di sini yang ngajak bicara siapa jemaah? Siapa yang ngajak bicara? Orang yang akalnya bermasalah. Kalau kita diajak ngobrol sama orang yang akalnya bermasalah, bagaimana jemaah? Sungkan. Nah, yang nggak bermasalah aja kadang sungkan. Ini ngobrol sama orang yang sedang bermasalah. Tapi Nabi SAW rela memberikan waktunya untuk mendengarkan keluhan siapa? Rakyatnya. Ini alasan yang kedua kenapa kita mempelajari sirah Nabi SAW. Ada nggak? Sudah belum Pak? Belum juga? Iya. Apa yang kedua tadi? Meneladani dan mencintai Nabi. Sebagai seorang guru, dengan kita mempelajari sirah Nabi SAW, kita pun akan bisa meneladani beliau SAW ketika beliau mendapati kesalahan seorang murid. Muawiyah ibn Hakam menceritakan kisahnya. Sholaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada seseorang yang bersin. Fakultu, saya katakan yarhamukallah. Ada orang bersin, saya katakan apa? Yarhamukallah. Boleh enggak jemaah? Boleh enggak? Ketika sholat ngucapin alhamdulillah, boleh enggak? Boleh. Iya, bersin kemudian kita ngucapin alhamdulillah, boleh enggak? Boleh. Ketika ada sahabat Nabi yang bersin, Muawiyah ibn Hakam mengatakan apa? Yarhamukallah. Setelah sahabat itu mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah boleh. Tapi yang enggak boleh adalah ngucapin apa? Yarhamukallah. Ketika ada sahabat yang bersin, alhamdulillah, Muawiyah mengatakan apa? Yarhamukallah. Enggak boleh. Kenapa di sini ada khitab? Ada yang diajak bicara, yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Kan ngajak bicara jamaah kan? Dan ini enggak boleh. Kemudian faromanil qaumu bi absarihim. Kemudian saya jadi pusat perhatian. Jadi para sahabat itu apa?
Semuanya ngeliatin Muawiyah. Jadi karena kesalahan Muawiyah ini, mereka ngeliatin siapa? Muawiyah. Kemudian Muawiyah nggak senang diperlakukan seperti itu. Kemudian dia mengatakan, ma sya'nukum tanduruna ilayya. Lebih parah lagi. Kalau tadi mengatakan yarhamukallah, setelah diperhatikan oleh sahabat-sahabat di sekitarnya, Muawiyah justru mengatakan, kenapa kalian lihat-lihat? Yang tadinya cuma apa? Yarhamukallah, malah jadinya kenapa kalian lihat-lihat? Kemudian faja'alu yadribuna bi aidihim ala afkhadihim. Kemudian para sahabat itu mereka memukul paha-paha mereka sebagai pertanda agar Muawiyah itu apa? Diam. Maka Muawiyah radhiyallahu taala pun diam. Setelah selesai salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Muawiyah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Muawiyah radhiyallahu taala anhu, falamma Rasulullah sallam bi abi wa ummi ma darabani wala kaharani wala sabbani. Rasulullah sallam tidak mukul saya, tidak membentak saya, tidak mencela saya, dan beliau mengatakan inna hadis shalah la yahillu fiha syai' min kalamin nas. Sesungguhnya salat ini enggak boleh disisipi dengan ucapan manusia, enggak boleh disisipi dengan ucapan manusia. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Sesungguhnya salat itu isinya hanya tasbih, kemudian takbir, kemudian bacaan Al-Quran. Apa kata Muawiyah? Ma ra'aitu mualliman qat. Saya enggak pernah melihat guru, saya enggak pernah melihat seorang guru pun yang lebih baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu enggak membentak, enggak mukul, enggak mencerca, enggak mencela dan seterusnya. Hanya diingatkan jamaah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika yang melakukan kesalahan adalah orang yang tidak tahu, maka tidak perlu diapakan jamaah? Dibentak. Enggak perlu dicela. Dalam riwayat lain ada orang Arab Badui yang apa jamaah? Kencing di masjid. Para sahabat Nabi SAW sudah pengen ngapain? Menghalangi dia dari kencing masjid. Tapi apa kata Nabi SAW? Utruku, biarkan. Karena kalau nggak dibiarkan bagaimana jamaah? Malah bakalan kemana-mana kencingnya. Bakalan kemana-mana kencingnya jamaah. Ataupun kalau saya disuruh maksa malah bisa sakit. Kemudian setelah selesai itu Nabi mengatakan siram dengan air. Selesai. Kemudian orang ini mengatakan Allahumma arham Muhammad wa Allahumma arhamni atau maghfirli, lupa saya. Ya Allah rahmatilah saya, rahmatilah Nabi Muhammad wala tarham ghairana. Jangan engkau rahmati selain kami. Sudah tuh sahabat-sahabat ini jangan dirahmati, jangan diampuni. Yang diampuni siapa? Saya sama Nabi Muhammad saja. Apa kata Nabi Muhammad? Laqad hajarta wasi'an. Engkau telah menyempitkan sesuatu yang luas. Jadi nanti dengan kita mempelajari sirah Nabi SAW, kita akan mendapatkan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita bisa usahakan untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini manfaat yang kedua atau alasan kedua kenapa kita mempelajari sirah. Kita adzan dulu jamaah.
Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan jamaah. Tadi alasan pertama apa? Apa? Bagian dari agama. Alasan kedua, karena kita diperintahkan untuk meneladani beliau dan diperintahkan untuk mencintai beliau. Alasan yang ketiga, dan ini yang terakhir, alasan yang ketiga adalah karena jasa besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena besarnya jasa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua. Secara tabiat, manusia itu akan mencintai pihak yang telah banyak berbuat baik kepadanya. Dan tidak ada di antara manusia yang jasanya lebih besar kepada diri kita melebihi jasa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sudah selayaknya jamaah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam kita pelajari perjalanan hidupnya. Kalau seandainya jamaah sekarang kita pergi, kalau kita pergi sama si A, kita kalau beli bakso yang bayar si A. Kita kalau pergi sama si A, kita yang kalau beli bakso yang bayar si A. Tapi kalau seandainya pergi sama si B, beli bakso yang bayar kita atau yang bayar kita. Alasan mungkin dompetnya ketinggalan atau alasan lainnya aja, Mak. Jangan lebih cinta sama si A atau sama si B? Kenapa si A? Bakso. Kita cinta sama A, kata kita cinta sama si A hanya karena semangkok bakso. Kemudian apakah jasa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau dibandingkan dengan semangkok bakso besaran mana? Tentu besaran jasa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka alasan ketiga, kenapa kita perlu mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena apa? Jasa Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam sangat besar. Disebutkan bahwasanya setelah turun firman Allah Azza wa Jalla, kum fa'andir, berilah peringatan wahai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nggak pernah ambil libur. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah istirahat untuk memperingatkan umatnya, berdakwah kepada umatnya. Jadi jasa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sangat besar. Kita akan sebutkan beberapa jasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada manusia. Yang pertama, manusia mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jal itu melalui sebab Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, wa amun fi haqqi man amana wa man lam yu'min. Rahmat di sini umum, mencakup orang yang beriman maupun yang tidak beriman. Jadi orang yang beriman dia dapat rahmat melalui diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang gak beriman pun mereka mendapatkan rahmat dari Allah melalui diutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau radhiyallahu taala anhuma, faman amana fahuwa rahmatun lahu fid dunya wal akhirah. Bagi orang yang beriman, maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu rahmat bagi mereka baik di dunia maupun di akhirat. Wa man lam yu'min fa huwa rahmatun lahu fid dunya bi ta'khiril adzabi anhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga rahmat bagi orang yang tidak beriman, tapi hanya rahmat di mana? Di dunia. Apa bentuk rahmatnya? Allah Ta'ala mengakhirkan azab kepada orang-orang yang tidak beriman. Jadi ini alasan pertama atau jasa pertama di antara jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jal melalui siapa? Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kita bisa selamat dari siksa kubur
kita bisa selamat dari siksa kubur itu melalui siapa jamaah? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala an, Nabi SAW bersabda, "Al-abdu idza wudi'a fi qabrihi." Seseorang ketika diletakkan di dalam kuburnya, wa dhahaba ashabuhu, kemudian saudara-saudara sudah pergi, hatta inna la yasma'u qur'ani alihim, sampai-sampai mayat ini mendengar suara sandal orang-orang yang mengikuti jenazahnya. Atahu malakan, maka orang ini akan didatangi dua malaikat. Fa'aqadahu, kemudian dua malaikat ini mendudukkan mayat tersebut. Fayaqulan, kemudian dua malaikat mengatakan kepada mayat tadi atau orang tadi, ma kunta taqulu fi hadzal rajuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa pendapatmu terhadap laki-laki ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa pendapatmu tentang laki-laki ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fayaqul, mayat ini mengatakan, asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Saya bersaksi bahwasanya laki-laki tersebut adalah hamba Allah Ta'ala dan Rasulnya. Fayuqal, maka dikatakan kepada orang tadi, hamba tadi atau mayat tadi, ungdur ila maq'adika minan nar, abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Lihatlah tempatmu di neraka, Allah Ta'ala telah menggantikan dengan tempat di mana? Di surga. Jadi orang ini diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari neraka, diselamatkan dari azab kubur. Kapan jamaah? Ketika dia mengakui bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah apa? Hamba dan Rasulnya. Jadi kita selamat dari azab kubur jamaah adalah melalui apa jamaah? Ya, kita selamat dari azab kubur adalah dengan mengikuti siapa? Nabi Muhammad SAW. Ini jasa kedua. Jasa yang ketiga, jasa Nabi kita SAW adalah mengajarkan kepada kita tata cara ibadah. Kita bisa ibadah ini dan itu melalui siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Kita bisa wudu dengan benar melalui Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah SAW pernah bersabda, man tawaddo'a nahwa wudu'i hadha tsumma shalla rak'atain, siapa yang salat, siapa yang wudu dengan wudu yang saya lakukan ini, kemudian dia salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsahu, ketika salat enggak mikirin yang lain. Kalau wudunya bisa enggak jamaah? Wudunya bisa enggak? Bisa. Salatnya 2 rakaat bisa, tapi yang sulit yang keberapa? Mikirin yang lain ini. Kalau yang pertama insya Allah semuanya bisa. Insya Allah saya yakin wudunya sudah sempurna semua. Yang kedua, sholat 2 rakaat juga sering. Yang sulit yang keberapa? Ketiga, baru takbir Allahu Akbar dengar suara kucing. Lupa ikan belum ditutup sudah. Kadang rancang bisnis saja di saat sholat jamaah. Kok senyum jamaah? Siapa di antara jamaah yang pernah sholat khusyuk dari takbir sampai salam sampai detik ini? Berarti sudah sholat berapa tahun itu? 40 tahun. Siapa yang pernah sholat khusyuk 100 kali? Hah? Kurang 1000 kali? Tidak ada jamaah. Atau semuanya tawaduk ini? Tidak mau menampakkan apa jamaah? Khusyuannya. 10 kali ada enggak? 10 kali? 10 kali aja. 1 kali. Masa tidak ada 1 kali? Jadi siapa yang wudunya sesuai dengan sunnah Nabi, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian sholatnya apa? Khusyuk. Gak mikirin yang lain. Kata Nabi SAW, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambi. Dosa-dosanya yang telah lalu habis. Wudunya sesuai dengan contoh Nabi SAW. Bagaimana kita bisa tahu bagaimana wudunya Nabi SAW? Dengan kita belajar.
Kita bisa sholat pun melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah mencontohkan di hadapan para sahabatnya dan Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ketika haji, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku tata cara haji kalian. Jadi jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita besar sekali jamaah. Kita bisa ibadah A, B, C sampai Z itu melalui siapa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak heran jamaah, setiap apa yang kita lakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat pahalanya enggak? Dapat. Karena kita tahu kebaikan tersebut, kita melakukan kebaikan tersebut melalui siapa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini jasa beliau yang keberapa? Yang ketiga. Jasa beliau yang keempat, kita bisa masuk surga pun tidak lepas dari jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." Semua umatku bakalan masuk surga kecuali yang enggak mau. Ada jamaah yang enggak mau? Ada enggak? Mau semua. Sampai pun kita pergi ke atau menemui orang yang paling jahat. Contohnya maaf kita pergi kemana? Ke Nusa Kambangan. Kita cari orang yang paling kejahatannya paling luar biasa. Kita tanya, "Pak, sebenarnya Bapak ini melakukan ini dan itu tuh, nanti kalau mati pengen masuk mana sih?" Apa jawabannya jamaah? Sembarang kamu ya surga. Sampai pun orang yang paling jahat ketika melakukan maksiat, mereka pengennya masuknya mana? Surga. Tapi kata Nabi SAW, ada orang yang nggak mau masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Berarti ada nggak yang mau? Ada. Makanya para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa man ya'ba?" Wahai Rasulullah, siapa yang nggak mau masuk surga? Kata Rasulullah SAW, "Man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba." Siapa yang taat kepadaku maka dia masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia enggan masuk surga. Jadi kita masuk surga pun jamaah, kita bisa masuk surga pun melalui siapa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini 3 alasan kenapa kita mempelajari sirah jamaah. Yang pertama apa? Bagian dari agama. Yang kedua, kita diperintahkan untuk meneladani dan mencintai Rasulullah SAW. Yang ketiga, jasa-jasa besar beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ternyata kajian lama tadi cuma 3 ini jamaah, intinya jamaah. Jadi intinya ini. Jadi yang jenengan bawa pulang udah 3 ini aja. Kenapa kita belajar sirah? Yang pertama apa? Bagian dari agama. Yang kedua, diperintahkan untuk meladani dan mencintai beliau. Yang ketiga apa? Karena besarnya jasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala bisawab. Barangkali hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jujur saya agak grogi jamaah. Biasanya saya ceramah kalau nggak tahu ada ustadz saya biasa tok. Tapi karena ada ustadz jadi nggak terkontrol. Ya, Pak. Jadi tas enak jangan. Jadi kalau ada salah bisa dikoreksi ustadz ya, insya Allah ustadz ya. Ya, barangkali cukup kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.